Shalom Abi Sentral Tomang, jumpa kembali dengan kakak di ibadah online hari ini. Hari ini kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau memuliakan namanya lewat pujian dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan yang sudah berkati hari ini, biarlah kami boleh Tuhan memberkati-Mu juga Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik, kita puji Dia. Bahwa janjinya pasti seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, Tuhan terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan. Haleluya.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bahagia.
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita buka hati kita dan juga pendengaran kita, supaya kita lebih lagi mengenalnya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus melalui firman. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
untuk dengar firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan sehat dan kuat ya adik-adik. Kita tetap bersuka cita walaupun kita masih berjumpa melalui video atau secara virtual. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin adik-adik. Puji nama Tuhan. Baiklah adik-adik, tidak terasa ternyata kita sudah memasuki bulan Desember. Yang artinya apa itu adik-adik? Iya, kita sebentar lagi akan Natal. Kita akan menyambut hari Natal ya adik-adik. Seperti kakak sudah menggunakan atribut bendo atau pita Natal pada hari ini adik-adik, karena sudah tidak sabar ingin menyambut hari Natal. Adik-adik senang sekali ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita bersatu dalam doa bersama-sama. Yuk tutup matanya, tundukkan kepalanya. Masih ada yang buka mata. Yuk tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ada yang jalan-jalan lagi, oke? Oke, mari kita bersama doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tercurah atas kami, Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat ini, Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang membimbing kami agar kami mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami juga menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Kau juga berkati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui video ini, Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua kepengasihan tangan-Mu. Kami sambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Pada hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan menjadi alat Tuhan. Apa adik-adik? Menjadi alat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lebih lanjut kepada firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-38. Di mana di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Yang sudah dapat katakan amin. Ya adik-adik. Nah, kalau belum tahu, Lukas itu terdapat di kitab Perjanjian salah, di Perjanjian Baru adik-adik. Jangan lupa ya, kitab Lukas itu di mana? Di kitab Perjanjian Baru. Kita kan sudah sering buka Alkitab ya. Kakak yakin juga anak sekolah, Abi itu anak yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, sudah tahu pasti ya. Baiklah adik-adik, apakah sudah dapat? Jika sudah, mari kita baca di dalam Lukas pasal pertama ayat 26. Di sana dikatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanak
mu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini atau cerita firman Tuhan pada hari ini kita tahu bahwa di mana malaikat Gabriel datang kepada Maria, adik-adik. Di mana malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa Allah telah memilih Maria sebagai alatnya untuk rencana Allah yang ajaib, untuk rencana Bapa yang begitu ajaib, yang tidak bisa dipikirkan manusia, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, adik-adik. Dimana kalau ketika mungkin Maria mendengarkan tugas yang diberikan Tuhan itu kepadanya, mungkin Maria di situ terkejut ketika mendengarnya, cemas, khawatir, takut, mungkin perasaan tidak percaya. Masa saya mengandung padahal saya belum memiliki suami. Pada saat itu Maria masih belum memiliki suami, adik-adik, tapi dia sudah tunangan dengan Yusuf, seperti itu, adik-adik. Nah, mungkin seperti itu, tetapi apa yang dia lakukan, adik-adik? Maria walaupun dia merasa cemas dalam dirinya, tetapi dia tunduk dan bersedia untuk dijadikan alat untuk melayani Tuhan, adik-adik. Maria tidak menolak ataupun berkata saya tidak mampu atau tidak sanggup. Maria tidak membuat alasan-alasan, adik-adik, tapi dia bersedia untuk menjadi alat Tuhan Yesus, menjadi alat Bapa, menjadi alat Allah untuk melayani Tuhan. Di sini kita lihat bahwa sikap dari Maria adalah seorang wanita atau seorang gadis yang baik hati, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Allah. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir bahwa dia berkata, jadilah seperti apa yang kau katakan, karena aku adalah hamba Allah. Dibilang seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau Tuhan Yesus pun mau memakai kita, Tuhan Allah mau memakai kita menjadi alat-alatnya. Siapa yang ingin dipakai Tuhan menjadi alatnya? Ayo tunjuk tangan, jangan malu-malu. Iya, kakak juga mau adik-adik dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dimana ia memperlihatkan kepada kita setiap hari dengan ingin memakai hidup kita supaya kita menjadi berkat untuk sesama kita, untuk teman-teman kita. Bagaimana supaya kita menjadi terang, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari pertemanan yang tulus, adik-adik. Mulai dari hal yang kecil seperti berteman dengan tulus, tidak ada motivasi-motivasi yang terselubung. Kemudian suka menolong atau membantu. Kemudian adik-adik, hal-hal yang seperti ini kita mulai lakukan, adik-adik. Kemudian rendah hati, kemudian mau mengikut melayani gereja, seperti contohnya mungkin kita kesaksian, atau dulu kalau kita di ABI itu ya ada yang jadi singer, ya kan, pas dia lagi sekolah minggu ada yang jadi singer. Nah, melayani Tuhan seperti itu, ada yang jadi aser itu ya, yang terima tamu, adik-adik. Nah, walaupun sekarang kita sudah tidak melayani di gereja, maksudnya kita tidak bertemu, kita juga bisa melayani melalui kita menolong orang tua, adik-adik. Kita menolong orang tua di rumah, kita melakukannya dengan segenap hati, atau ada acara apa kita ikut, seperti itu ya, maksudnya acara gereja kita bisa ikut, ambil berpartisipasi, seperti itu, adik-adik. Nah, semua sikap yang baik itu harus kita miliki, adik-adik. Harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Tidak hanya supaya kita dilihat oleh orang tua bahwa saya adalah anak yang baik, atau saya anak tidak, atau pengen dilihat oleh teman-temannya, oh saya anak yang baik. Tidak, tapi dimanapun kita berada, kita harus tetap bersikap dengan baik, seperti itu. Tidak hanya kepada yang baik kepada kita saja, tetapi kepada teman-teman kita yang lain juga, yang mungkin kita jarang-jarang ngobrol, kita bisa berbuat baik ketika kita dibutuhkan, seperti itu. Inilah sikap hati dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, adik-adik. Tidak hanya pelayanan di gereja seperti dulu yang kita jadi singer atau aser, seperti itu ya, adik-adik. Jadi
kalau kita ingin melayani Tuhan, tunjukkanlah dari sikap hati kita sehari-hari, dari sikap hidup kita sehari-hari adik-adik. Bagaimana kita tulus dalam berteman, kita menolong tanpa ingin mendapatkan imbalan, itu sudah bentuk melayani Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita menunjukkan sikap hati yang benar. Seperti itu adik-adik. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini tertanam dalam hati kita masing-masing, dan kita menjadi pelaku firman. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahan kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dan Engkau Tuhan memakai kami dengan luar biasa, terutama adik-adik yang ada di rumah. Engkau pakailah mereka Tuhan dengan lebih dan luar biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kembali Pandu menyapa teman-teman Abi Sentral Tomang dimanapun berada. Pandu mohon maaf, beberapa minggu ini kita tidak berjumpa ya, karena ada masalah teknis di laptopnya Pandu. Baik, ada beberapa pengumuman yang Pandu mau sampaikan. Yang pertama, minggu ini teman-teman sudah bisa pilih-pilih hadiah melalui Google Form yang disediakan. Pilih sesuai jumlah poin yang didapat ya. Nanti hadiah-hadiahnya akan diberikan saat ibadah Natal kita. Untuk teman-teman yang ikut lewat online, bisa ambil di gereja di hari minggu berikutnya. Yang kedua, ibadah Natal kita akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa jam 4 sore. Kita akan coba ibadahnya secara hybrid. Apa itu hybrid kak? Artinya kita akan merayakan secara onsite atau langsung di gereja, dan juga melalui online atau Zoom meeting. Jadi nanti teman-teman yang mau datang onsite harus mengisi Google Formnya dulu ya, sebagai syarat yang ada di YouTube ini. Teman-teman yang datang onsite juga harus didampingi oleh orang tuanya atau yang lainnya, mbaknya, kakaknya, pokoknya harus ada pendamping. Dan teman-teman yang tidak isi Google Form dianggap akan ikut melalui Zoom saja ya. Tapi khusus untuk teman-teman yang ikut melalui Zoom, Pandu akan memberikan 15 poin sebagai hadiah partisipasi. Dan yang onsite nggak dapet tuh. Teman-teman yang mau isi acara, nyanyi, atau yang lainnya harap menghubungi WA ke nomor ini ya. Ditunggu sampai tanggal 15 Desember 2021. Karena masalah durasi waktu acara nanti, Pandu hanya akan menerima maksimal 3 penampilan dari teman-teman saja ya. Yang ketiga, mulai minggu ini teman-teman bisa kirimkan kesaksian pujiannya lagi dan dikirimkan ke WA seperti biasanya. Tapi untuk hafalan ayat baru akan kita mulai tahun depan. Baik, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.